Akibat kecelakaan pesawat di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Ketiganya merupakan pilot, teknisi, dan seorang penumpang. Pesawat latih milik Indonesia Flying Club diketahui start terbang dari Tanjung Lesung dengan tujuan Pondok Cabe. Menurut Kepala Seksi Operasi Basarnas Jakarta, pesawat hilang kontak pukul 14.43 waktu Indonesia Barat hingga akhirnya diketahui jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan. Pesawat dengan nomor pesawat PKIFP merupakan pesawat Teknam P2006T. Teknam P2006T merupakan pesawat ringan berbahan logam, bersayap tinggi, bermesin ganda asal Italia. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan jelajah maksimal 269 km per jam dan jarak tempuh mencapai 2037 km. Kapasitas penumpang maksimal 5 orang termasuk pilot. Seperti apa perkembangan terbaru dari jatuhnya pesawat di kawasan BSD Tangerang Selatan? Kita bergabung. Kita tanyakan pada 2 jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur dan juga ada Dipo Nurbahagia, saudara. Kita langsung menuju ke Gracia terlebih dahulu. Gracia, apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan dugaan sementara dari penyebab kecelakaan ini? Sampai saat ini sudah menunjukkan sekitar pukul 17 ataupun sekitar pukul 7 malam lewat, ini masih belum ada informasi ataupun keterangan langsung yang disampaikan oleh KNKT terkait dugaan sementara mengapa pesawat ini bisa jatuh di kawasan BSD City, saudara. Nah, untuk lebih lengkapnya, juru kamera Bodia Vimala akan menunjukkan situasi terkini saat ini, Nilu. Nilu, kalau yang Anda lihat di layar kaca, saat ini petugas dari KNKT ini masih melakukan proses identifikasi terhadap sisa dari badan pesawat akibat jatuhnya pesawat yang terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada siang tadi di kawasan BSD, saudara. Nah, proses identifikasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana dugaan sementara dari penyebab kecelakaan pesawat yang terjadi pada siang tadi, saudara. Nah, tadi sekitar pukul 18.30 atau sekitar setengah 7 malam, tadi tim petugas KNKT dibantu dengan damkar dan juga Basarnas sudah melakukan beberapa bagian badan pesawat pemindahan ke dalam truk, saudara. Tadi sudah ada sebagian yang sudah ditaruh, dan kalau yang Anda lihat saat ini ada beberapa badan pesawat yang belum dipindahkan. Kenapa masih belum dipindahkan? Karena di bagian badan pesawat ini adalah bagian black box, sehingga ini yang masih perlu diidentifikasi oleh tim KNKT untuk lebih berhati-hati untuk melakukan pemindahan badan pesawat karena di bagian tersebut ada black box-nya seperti itu. Nah, tadi disampaikan juga dari Kepala Basarnas Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan saat proses evakuasi ketiga jenazah tadi ini sempat mengalami kendala. Kendalanya adalah karena dua jenazah yang berada di badan pesawat ini terjepit seperti itu, sehingga tadi proses evakuasi para jenazah ini berlangsung selama kurang lebih 4 jam seperti itu karena harus berhati-hati. Dan selanjutnya ketiga jenazah ini kemudian sudah dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, saudara. Nah, tadi kami juga sempat bertanya ke beberapa saksi yang melihat langsung seperti apa kronologi dari kejadian. Informasi sementara yang kami dapatkan dari para saksi ini mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat itu ada satu saksi ini mendengar suara benturan seperti itu, tapi tidak terjadi adanya ledakan ataupun tidak timbul adanya percikan api di badan pesawat seperti itu. Dan tadi di lokasi juga para saksi ini melihat bahwa ada korban yang ini terlempar dari pesawat seperti itu, sehingga ada 2 korban yang masih berada di badan pesawat. Ini kemudian tindakan dari para saksi adalah langsung menghubungi petugas keamanan setempat seperti dari petugas kepolisian dari Polres Tangerang Selatan dan juga dari Damkar ataupun Basarnas seperti itu. Nah, fokus tadi juga disampaikan bahwa saat
kejadian jatuhnya pesawat ini kondisinya adalah hujan lebat seperti itu. Sehingga ini yang masih dicari tahu oleh kami semua, oleh para jurnalis dari KNKT juga, apakah karena cuaca lebat ini bisa menjadi penyebab ataupun dugaan sementara jatuhnya pesawat ini. Nah, sampai saat ini Dilu dan juga saudara, ini kami juga masih menunggu keterangan dari KNKT karena kami juga tidak boleh melebihi garis polisi karena di belakang saya ini masih berlangsung proses identifikasinya. Nanti rencananya kemungkinan proses identifikasi kemudian pemindahan badan pesawat ini akan selesai pada malam hari ini. Kita akan tunggu bersama seperti apa kronologi dan juga dugaan sementara dari KNKT ini. Nanti informasinya bahwa badan-badan pesawat ataupun puing-puing pesawat ini akan dibawa ke KNKT untuk dilanjutkan proses identifikasinya, Nilo. Baik, Gracia Adur, sekarang para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Saya akan menuju ke jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dipo, apakah keluarga korban ini sudah tiba di rumah sakit? Termasuk juga soal kepulangan korban ini, sudah adakah informasi kapan mereka akan dipulangkan? Iya, berdasarkan pemantauan kami, pihak dari keluarga ini sudah tiba pada sekitar pukul 6 malam hari tadi, dan saat ini memang sedang berada di dalam gedung forensik untuk kemudian mengikuti nampaknya rangkaian proses identifikasi yang tentu akan dilakukan oleh pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tetapi tidak hanya pihak keluarga Nilo, tetapi juga ada pihak juga dari Indonesia Flying Club yang juga tadi kami lihat masuk ke dalam ruangan untuk kemudian dimintai keterangannya oleh pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, untuk proses saat ini, kalau kita dasari pada statement yang sebelumnya disampaikan melalui jejaring WhatsApp kepada kami, begitu dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto, menyebut bahwa saat ini prosesnya adalah proses administrasi. Artinya pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini memintai persetujuan terlebih dahulu kepada pihak keluarga untuk kemudian memulai proses identifikasi. Nah, jika nanti persyaratan ini sudah terpenuhi, tentu barulah pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati baru bisa melakukan proses identifikasi kepada ketiga jenazah. Nah, sepertinya persetujuan tersebut sudah diterima, dan artinya kalau memang betul proses identifikasi saat ini tentu akan segera dimulai. Nah, apa-apa saja yang kemudian akan didalami oleh pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati tentu adalah data antemortem dan juga data postmortem. Data antemortem yang kita tahu adalah data terkait dengan kondisi korban sebelum meninggal dunia, yang tentu ini akan diklarifikasi secara langsung kepada pihak keluarga. Misalnya seperti pakaian, kemudian juga mungkin saja golongan darah ataupun sampel DNA dari pihak keluarga nanti akan diminta untuk kemudian dicocokkan dari ketiga jenazah begitu. Nah, sementara itu nanti juga akan dikomparasikan data antemortem ini dengan data postmortem ataupun kondisi jenazah pada saat setelah meninggal dunia. Ini kemudian data yang akan diperlukan oleh pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan siapa-siapa saja ataupun mengidentifikasi ketiga jenazah yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini loh. Oke, baik Dipo Nurbahagia, saat ini proses administrasi kemudian juga identifikasi tentu akan terus dilangsungkan di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya ada Gracia Adur dari BSD Tangerang TKP jatuhnya pesawat. Terima kasih rekan-rekan.